karena pengikisan dari empat arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, sabuangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Sila, kepercayaan dan penembusan pada dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Atitang nan wagameyan napatikang ke anagatang yadati tampahinantang apatanca anagatang pacupanancayo dhammang. Berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Karena tawar-menawar dengan sang raja kematian bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Para muni yang damai menyebut orang yang hidup demikian, yang bersemangat, tidak malas pada siang dan malam, sebagai ia yang memiliki satu malam yang mulia. Kenapa digerebutin nyamuk? Banyak ini mungkin. Karena udara makin panas dia keluar. Baru beberapa hari ini. Malah nyamuk itu yang paling banyak saja itu statistiknya bunuh orang itu. Jadi bukan singa, bukan harimau, bukan buaya juga, bukan. Malah nyamuk paling banyak. Ada berapa banyak penyakit dari nyamuk ya. Ada malaria, Aedes aegypti, demam berdarah. Ada Ciro saya sampai nyumput kan dia, ngeremutin nyamuk. Itu juga nggak tahan, gigitin nyamuk, kerumung semua. Kayak seperti itulah di dunia. Di mana coba dunia nggak ada nyamuk? Sembunyi kemanapun saya kejar. Kalau lihat setiap harinya juga pindah patah kadang. Lihat ada yang baru. Juga ada satu perenungan tersendiri. Jarang-jarang ada ya, orang sudah hamil tua mau berdana itu. Repot-repot jalan. Kalau lihat anak dari masih dalam kandungan saja sudah bawa ibunya itu gemar berdana. Nah sebelum mengandung kayaknya juga belum kelihatan. Dia sudah mulai hamil tua baru. Kayak kadang juga ada kodenya untuk anak-anak itu selagi masih di kandungan. Kalau ada juga zaman dahulu itu, ketika Sang Buddha masih sebagai bodhisatta, cucok namanya, cujaka ini dari masih dalam kandungan saja sudah bisa bunuh ayah. Saking hebatnya itu kan, luar biasa. Jadi buat ibunya itu ngidam mau ambil apa? Mau ambil gading gajah. Akhirnya ayahnya ya bagaimana, namanya orang sudah ngidam, harus dipenuhi. Nah, pergilah ke hutan. Ternyata bukannya dapat yang dicari, malah diri sendiri kena seruduk gajah, sehingga tewas. Nih, lihat seperti ini. Jadi perenungan tersendiri.
Kadang dari masih dalam kandungan saja sudah bisa kelihatan. Nah, ini bakalnya anak seperti apa modelnya. Ada yang sudah bawa rezeki juga, sudah ada yang kelihatan seperti si wali dalam kandungan ibunya, walaupun dikandung selama 7 tahun 7 bulan 7 hari, tapi dia bawa rezeki. Ada saja dari sana keluarga bawakan makanan, bawakan hadiah apa segala macam. Jadi kenapa si wali itu Samanera si wali yang jadi biku si wali berikutnya kan, yang dianggap sebagai biku pembawa rezeki lah. Biasanya di wihara-wihara di Thailand itu ada patung si wali itu berdiri. Di Tamaram juga ada yang berdiri bawa payung, bawa pata. Jadi si wali ini di kandungan ibunya itu 7 tahun 7 bulan 7 hari. Kalau mungkin pikir, oh zaman sekarang mana mungkin bisa sampai selama ini, sudah 9 bulan juga sudah sesar keluar. Tapi ini zaman itu ya mungkin gak ada sesar juga, zaman Sang Buddha belum bisa operasi ya, harus dalam kandungan ibunya. Bayangkan bisa sebesar apa. Sampai akhirnya mendekati, sudah mulai tidak sanggup lah ibunya mengandung. Pikir dah, undang sajalah, undang Sang Buddha, mau dengar dhamma karena sudah sakit parah juga. Akhirnya Sang Buddha pun ya menerima undangan itu. Tidak lama kemudian anak itu pun lahir. Begitu lahir juga langsung bisa melayani Sang Buddha dan para bhikkhu sangha yang diundang. Karena ya namanya dalam kandungan 7 tahun, begitu lahir juga sudah seperti anak usia 7 tahun. 7 tahun 7 bulan. Kini lihat, begitu keluar baru saja lahir juga anaknya baik, bisa melayani para bhikkhu sangha dan Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha pun tanya kepada ibunya, masih mau lagi tidak mengandung seperti ini? Ibunya bilang, kalau yang keluar anaknya seperti ini 7 kali lagi 10 kali pun sanggup, karena itu anaknya baik. Dia jawab begitu. Tapi jadi pertanyaan, kenapa bisa sampai si wali ini dalam kandungan 7 tahun 7 bulan 7 hari. Disitulah Sang Buddha ceritakan, jadi bukan tanpa sebab. Semua ini karena ada penyebabnya di kehidupan lampau. Jadi pada kehidupan itu si wali ini adalah seorang raja, seorang raja di kerajaan yang besar. Punya ambisi untuk menguasai satu kerajaan lagi, namun ini kerajaannya sulit sekali untuk ditaklukkan. Namun karena sudah ambisi ingin sekali, jadi bagaimanapun mau cari cara untuk mengkudeta kerajaan tersebut agar berada di wilayah kekuasaannya. Namun kemudian karena bingung juga mau bagaimana, sulit sekali. Kini ibunya pun punya kasih ide. Ibunya bilang, untuk apa susah-susah, itu kerajaan kecil. Tutup saja semua pintu gerbangnya. Jadi biarkan mereka di dalam kerajaan itu tidak bisa kemana-mana. Nanti lama-kelamaan juga mereka kelaparan, kehausan, kurang pasokan, kurang barang-barang yang dikirim dari luar juga menyerah dengan sendirinya. Akhirnya si wali pun di zaman itu ya menuruti instruksi dari ibunya, tutup semuanya oleh para tentaranya. Jadi benar-benar kerajaan itu hanya hidup bergantung daripada apa yang ada di dalam kerajaan tersebut. Namun karena mungkin kerajaan itu juga tidak bisa punya sumber daya yang baik. Mungkin juga kalau misalnya sekarang seperti misalnya negara Singapura misalnya, negara Singapura semuanya bergantung dari impor semua, karena tidak ada itu yang produk dalam negerinya. Itu juga mungkin karena sudah ditutup semua, tidak bisa juga menghasilkan. Bertahan selama 7 tahun itu, 7 tahun 7 bulan 7 hari itu, akhirnya menyerah juga. Tidak sanggup lagi rajanya.
Begitu menyerah sudah langsung tangkap rajanya. Akhirnya kekuasaan kerajaan itu pun diambil alih. Baru dibuka lagi pintu gerbangnya, mulai masuk lagi pasokan makanan dan sebagainya, karena sudah ganti raja. Nah, sementara rajanya yang lama langsung ditahan, jadikan tawanan, entah dibunuh atau bagaimana. Nah, jadi dari sinilah Sang Buddha katakan, akibat karma buruk ini, makanya si wali itu berada di dalam kandungan ibunya selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Dan ibunya juga yang kasih ide demikian juga harus tersiksa itu, karena harus mengandung anak tersebut. Tapi karena si wali punya paramita yang luar biasa, sudah memang ditakdirkan untuk mencapai sebagai sawaka yang unggul di antara para biku lainnya dalam hal perolehan keuntungan di kehidupan itu, ya jelas sudah sempurna, karena sebelumnya sudah banyak melakukan kebajikan. Untuk itu semua bertemu dengan Buddha sebelumnya pun diramalkan bahwa kelak di zaman Buddha yang bernama Gotama sempat memiliki permaisuri bernama Pimbaya Sodara, memiliki anak yang bernama Rahula dari kerajaan Sakya, anak dari Raja Suddhodana dengan Siri Mahamaya. Dia akan mencapai tingkat kesuciannya sebagai sawaka pada zaman Buddha itulah. Ini juga demikian. Makanya paramita, kalau misalnya dilihat kita berbuat baik itu, ada hasilnya, ada nilainya. Kan jangan lengah, karena kehidupan kita di alam manusia itu begitu singkat. Kalau kita lengah, lalai, jadi terpeleset. Makanya kalau dibandingkan seberapa singkatnya sih kehidupan di alam manusia itu. Jadi di zaman Sang Buddha itu ada seorang yang terlahir, karena terlahir itu dari kehidupan sebelumnya itu adalah sebagai dewi di alam surga Tawatingsa. Jadi di dalam surga Tawatingsa itu biasanya ada dewa-dewa yang punya banyak permaisuri, punya banyak istri, dewi-dewi, bidadari. Namun salah satu bidadari ini itu meninggal dari alam dewa itu. Satu mati, langsung lahir di alam manusia. Begitu lahir di alam manusia, kini juga karena lahir dari alam dewa, dia masih teringat jelas. Bagaimanapun ingin kembali lagi, masih rindu dengan suaminya di alam dewa sana. Bagaimanapun akan melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Kemudian juga begitu lahir, hidup sebagai seorang wanita pada umumnya, menyelesaikan pelajaran, pendidikan, lalu menikah, dan sampai akhirnya juga meninggal dunia, di mana sepanjang hidupnya itu banyak melakukan kebajikan, berdana, karena pas ada Sang Buddha di sana juga, ada Buddha dan para biku sangka. Lalu kemudian setelah meninggal dunia, ini juga dapat kabar wanita ini telah meninggal dunia di usia 80 tahun. Lalu kemudian para biku pun bercengkrama menanyakan kira-kira lahir di mana ya dia, di mana sepanjang hidupnya banyak melakukan kebajikan saja kelihatannya, tidak ada celahnya. Sang Buddha pun mendengar itu, lalu kemudian menjelaskan kalau nenek tersebut sudah berusia 80 tahun meninggal, sudah kembali lagi sana di alam surga sesuai dengan harapannya, sesuai dengan cita-citanya untuk kembali ke alam surga itu, di mana sebelumnya dia dari sana. Jadi ceritanya di sana, pada saat sebelum dia itu meninggal atau mati di alam dewa, turun ke alam manusia, itu sedang mencari bunga, sedang mengumpulkan bunga-bunga bersama dengan permaisuri-permaisuri lainnya, itu bidadari-bidadari lainnya.
tapi entah mengapa langsung tup hilang begitu saja. Nah, karena dewa ya begitu, alam dewa. Nah, matinya yang tidak ketahuan lagi. Nah, tidak pakai sakit, hanya sinarnya meredup lalu hilang. Nah, lahir di alam lain. Nah, jadi hilang begitu sudah meninggal di alam manusia ini 80 tahun hidupnya. Nah, balik lagi di sana baru kelihatan lagi. Nah, kini dewa yang sebagai suaminya pun itu lihat dia, menanyakan, kemana saja kamu pergi seharian? Nah itu dari kata seharian, bayangkan hidup di alam manusia selama 80 tahun. Di sana ditanya oleh dewa suaminya, kemana seharian ini tidak kelihatan. Bahkan belum sampai lewat 1 hari kehidupan di alam surga Tawatingsa. Akhirnya dia pun mengatakan, sempat mati dari alam dewa itu, lalu terlahir di alam manusia, bernama ini, lalu menjalani kehidupan seperti ini sampai usia 80 tahun. Nah, kemudian bisa kembali lagi sini. Mendengar cerita demikian juga, dewa dari alam Tawatingsa tersebut mengatakan, sungguh singkatnya kehidupan di alam manusia. Namun mengapa makhluk-makhluk di alam manusia itu, para manusia itu masih lupa diri, yang sedemikian singkatnya, tidak sampai lewat 1 hari kehidupan di alam surga Tawatingsa, tapi juga masih lalai. Jadi lihat dari kisah ini, jadi sedikit gambaran, sentilan bagi diri kita bahwa sesungguhnya hidup ini begitu sedikit, begitu singkat. Maka tidak heran kalau Sang Buddha katakan bahwa sesungguhnya ya kehidupan ini tidaklah pasti, karena bisa saja datang kapanpun. Sesungguhnya kematianlah yang pasti. Jadi kita merenungkan Dhamma Sang Buddha, merenungkan akan hal tersebut, agar membawa diri kita itu berusaha untuk cari kebajikan sebanyak mungkin, kumpulkan layaknya seorang yang pandai, seorang perangkai bunga yang pandai, mengumpulkan bunga jenis ini, jenis itu, lalu disatukan untuk menjadi bunga atau karangan bunga yang indah. Nah, demikian juga orang bijaksana yang mana mengumpulkan berbagai macam kebajikan, kecil maupun besar, untuk menjadi sebuah hasil kebajikan yang indah. Nah, jadi seperti ini, agar kita punya kesemangatan tersendiri belajar Buddha Sasana. Itu adalah belajar untuk memahami bahwa segala sesuatunya itu berasal daripada apa yang sudah ditanam. Semuanya akan diperoleh atau dipetik oleh si penanam itu. Siapa yang menanam kebaikan juga akan memetik kebaikan. Siapa yang menanam kejahatan juga akan memetik kejahatan juga. Jadi tidak akan berbeda. Nah, dengan ini makanya latihan berikutnya itu adalah latihan duduk meditasi untuk tambah ketenangan batin, isi dengan dhamma, isi dengan ketenangan, isi batin dengan ketenangan agar dapat kebijaksanaan, seperti air yang mana kalau tidak banyak berguncang juga akan menjadi jernih. Nah, ini juga demikian pikiran kita. Kalau sudah mampu untuk menunggal, untuk dapat tenang, hening, nah di sanalah akan ada kebijaksanaan. Nah, melihat segala sesuatunya jadi lebih jelas. Dengan melihat segala sesuatu jadi lebih jelas, juga tahu apa sebagai apa. Nah, kalau sudah tahu apa sebagai apa, juga tidak lagi mungkin untuk melekatinya, karena sudah paham bahwa sesungguhnya apapun yang dimiliki
dilekati seperti apapun, digenggam seerat apapun, juga tidak akan selamanya bersama diri kita. Nah, kalau sudah paham demikian, juga mulai melepas perlahan-lahan. Nah, nanti akan paham sendiri seperti apa bahagianya dari melepas. Dimana dalam kata dhamma, bahagia itu karena melepas, menderita itu karena melekat. Nanti akan dengan sendirinya bisa memahami itu. Selanjutnya siap-siap duduk meditasi, jaga ketenangan sampai nanti diberikan instruksi kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi.